Assalamualaikum. Oke, kalau kita lihat, marahnya Pak Anwar Usman katanya difitnah itu. Itu loh keputusan Mahkamah Keluarga katanya banyak media itu. Apakah kok seorang profesor doktor ketua MA ya, gajinya udah katanya pengalamannya 40 tahun, tapi ngomong seperti itu. Kalau saya ditanya, misalnya kalau saya melakukan perbuatan itu apakah saya malu? Apakah saya punya rasa malu? Sudah salah kok, udah dicek-cek, udah di apa namanya, udah diputuskan bahwa dia bersalah, terus dia apa membela mati-matian. Apakah saya malu? Ya kalau saya, waduh, saya nggak bisa keluar rumah itu. Bahkan saya bisa gantung diri. Iya, bisa mengundurkan diri, gantung diri saya itu. Waduh, bisa gawat ini. Apalagi itu orang-orang itu ya, grupnya Koalisi Indonesia Maju itu kan pemimpin orang-orang hebat itu. Wah, ya kan? Kita bisa lihat ya, partai-partai itu yang berkoalisi Indonesia Maju itu. Dan satu lagi, sekarang baru ketahuan kan. Dulu dipuja-puja. Wah, coba bener nggak kata Rocky Gerung sama kata Mbah Nun itu? Ayo lihat dong. Lihat kenyataannya. Itu para buzzer yang dulu model rombongan kayak itu ya, rombongannya di DS lah. Rombongannya orang-orang itulah Eko Kunanti, Armando, apa Habib Keriting, yang lain-lain itulah. Rudi Eskampri, wah kan membela-bela, wah. Sekarang ngomong begitu, apakah kalau saya ditanya berbuat seperti itu apakah malu? Ya malu lah. Waduh, kalau saya udah dulu misalnya mendukung mati-matian ya, kayak buta ya, dengan mata buta itu ya. Wah, saya bisa nggak keluar itu, bisa nggak keluar rumah itu, dan bahkan saya bisa mungkin, waduh, menghilang itu. Kita bisa lihat ya, kita bisa lihat, kita belajar lah. Sebetulnya rasa atau sifat malu itu kan salah satu dari cabang iman. Jadi kata Rasulullah SAW, cabang iman itu ada 60 lebih. Yang paling tinggi itu la ilaha illallah, yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Lah di pertengahannya itu salah satunya itu rasa malu. Jadi sangat penting sebetulnya. Dan kita kalau baca Sahih Bukhari ya, di bab apa namanya adab, di kitab adab ya mufrad, itu menyatakan bahwa aduh, pesan Rasulullah pertama kenabian kepada manusia-manusia itu, dia bilangnya seperti ini, kata Rasulullah ya, kalau engkau tidak punya rasa malu, berbuatlah sekehendakmu. Waduh, gila, luar biasa. Kemudian juga pada waktu Rasulullah itu melewati seorang pria yang memarahin adiknya atau memarahin saudaranya gara-gara saudaranya itu punya sifat malu. Tapi kata orang itu tuh bilang gini, saya tuh malu, saya tuh rugi mempunyai saudara mempunyai sifat seperti itu. Nah, apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, jangan seperti itu. Biarkan saudaramu itu, karena dia mempunyai sifat malu. Sifat itu adalah sifat kebajikan, sifat yang memperindah kepribadian seseorang itu, punya rasa malu itu. Itu luar biasa. Dan kita bisa lihat lagi salah satu hadis terkenal ya, bagaimana Utsman bin Affan itu datang kepada Rasulullah untuk keperluannya, menanyakan sesuatu, kemudian bagaimana penyambutannya. Pada waktu Rasulullah itu menyambut itu adalah tidur di atau berbaring di tempat tidur Siti Aisyah. Itu berbeda sekali dengan penyambutannya kepada Abu Bakar dan kepada Umar. Kemudian Siti Aisyah itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau berbeda menerima tamumu itu? Kenapa kalau sama Utsman engkau bangun dari tempat tidur, kemudian engkau memperbagusi pakaian dan sebagainya, baru menerima Utsman, tetapi kalau kepada Abu Bakar kamu sama Umar kamu sama kondisimu. Kenapa seperti itu? Apa kata Rasulullah? Aduh, wahai istriku Aisyah, bagaimana sih saya tidak malu kepada orang yang malaikat aja malu kepada dia.
Jadi luar biasa, malu itu sebetulnya sangat penting. Kita bisa lihat sekarang itu. Ini baru ada berita di CNBC Indonesia dan media sosial banyak lainnya. Itu Profesor Edi Harits yang dulu, wah, dia adalah sebagai Wamen Kumham, ya, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sekarang kan baru bermasalah dengan KPK kan, katanya gratifikasi. Ada, susah lah. Orang-orang seperti itu bangga, wah hukum harus begini-begini. Kemudian juga masalah Indosuria, itu kan rombongan grup Indosuria itu. Indosuria itu peristiwa Indosuria yang dibilang, yang diramaikan sama Pak Mahfud itu dulu itu 106 triliun yang dana bermasalah ya, nasabah dana bermasalah. Tapi kok sampai bayangin, dana nasabahnya itu sampai stres dan banyak yang meninggal. Itu di koran apa ini CNBC itu Indonesia. Aduh, luar biasa. Kemudian juga ada banyak koruptor yang sudah keluar dari penjara, kemudian sekarang keluar itu nggak punya malu. Aduh, itu loh yang di P3 itu, siapa namanya itu, lupa aku. Aduh, wah sekarang kayak orang paling pintar menceritakan hal-hal yang dulu dia nggak pernah cerita. Supaya orang lain atau masyarakat lupa bahwa dia itu koruptor. Aduh. Luar biasa. Kemudian itu grup koalisi itu, lihat itu, orang-orang besar kan, partai-partai besar, kenapa membebek ya? Sekarang kok seperti ini bangsa ini, katanya dia menjaga ini, tapi ternyata seperti itu. Bangsa yang tidak punya malu. Padahal malu itu, waduh, ya malu lah kalau bangsa kita dicap seperti itu, kan malu. Aduh. Kemudian itu keluarganya Pak Jokowi, Mas Gibran, Mas Kaisang, Mas Bobi, Pak Anwar Usman. Apa nggak malu? Sebetulnya harus malu dong keluarganya dong. Lu malah protes, malah Pak Anwar Usman itu malah protes pada putusan MK itu. Loh, itu piye wi? Lah nyata-nyata bersalah. Tapi yang nggak tahu lah itu. Bangsa ini memang susah. Oh alah, repot. Coba yang dikatakan Rocky Gerung sama Mbah Nun itu. Dulu dia ngomong apa? Ya sekarang bener nggak? Itu yang pernah aku, siapa namanya itu, yang ketua itulah, yang Bapak Ramdhani atau siapa itu, harus penjara. Yang mata buta. Sekarang dia ikut PDI. Apakah nggak malu orang begitu itu? Para buzzer itu, lihat itu, para buzzer itu, DS, Eko K, Rudi S. Kampri, rombongannya Armando itulah, orang-orang begitulah, Habib Kriting apa. Kok nggak malu? Kalau saya ini, saya nggak akan keluar rumah, malu dong saya dong. Bahkan saya akan ya mungkin menghilang. Atau kalau di luar negeri itu, misalnya di Korea atau di Jepang, mana mesti bunuh diri itu. Iya, malu itu nggak bisa hilang. Aduh, gila tuh. Orang kayak gitu-gitu kok. Aduh. Ya itulah. Kalau kita berdiskusi mengenai masalah malu itu sangat penting ya, sangat penting, karena malu itu sangat luar biasa. Kita lihat itu waktu Nabi Musa, ya kan, Nabi Musa kan pernah itu yang dia dicurigai sama banyak orang bahwa kemaluannya itu kecil atau besar dan sebagainya, sehingga dia berpakaian pindah gitu kan. Itu juga orang-orang besar, orang-orang hebat di sana itu rasa malunya ada lah. Orang sekarang ini seperti yang terjadi sekarang ini, presiden yang sekarang ini, menteri orang-orang itulah, ada 5 menteri yang tersandra itu katanya, itu punya malu gak itu? Orang-orang itu ngomong A terus perbuatannya B. Begitu kok mau dibanggakan. Itu orang-orang itu membanggakan itu, para surveyor. Survei opo. Bangsa kok seperti ini ya. Mudah-mudahan kita bisa belajar lah, mudah-mudahan Allah lah